Oke. 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 Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Reza Dika dengan NIM 456 dan teman saya. Nah, saya Mas Aditya Nugraha Waidi dengan NIM 422. Ya. Sini kita mau bahas apa nih? Kita mau bahas kriminologi. Ya. Nah, tapi kriminologi kan dibagi berapa hal nih. Ya. Kita mau bahas apa aja nih? Ya, jadi kita di sini mau ngebahas tentang tujuan singkat tentang kejahatan dan kriminologi. Yang pertama, ada kejahatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kejahatan dimaksudkan sebagai suatu perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Contohnya kayak pencuri, pemerkosaan, dan tindak kriminal lainnya. Terus ada nih W.A. Bonger. Kejahatan adalah perbuatan yang sangat antisosial yang memperoleh tentangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan, hukum atau tindakan. Ya. Yang kedua ada Mr. Paul Moedikno Moediono. Jadi yang dikatakan oleh Mr. Paul Moedikno Moediono, kejahatan adalah pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan, dan tidak boleh dibiarkan. Yang ketiga ada Frank Tannenbaum. Agak susah ya namanya. Susah banget ini, orang luar ya. Iya. Nah, yang dikatakan oleh Frank Tannenbaum, kejahatan merupakan problem manusia. Oleh karena itu, di mana ada manusia pasti ada kejahatan. Kayak istilahnya, crime is eternal as eternal society. Oke. Agak keren ya bahasanya. Orang luar banget itu. Iya. Yang keempat ada J.E. Sahetapi dan di Marjono Reksi Dipuro. Jadi yang dikatakan oleh Sahetapi dan B. Marjono Reksi Dipuro, kejahatan adalah setiap perbuatan termasuk kelalaian yang dilarang hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana dan negara. Iya. Ya. Oke. Nomor 5. Bemelen. Jadi yang dikatakan bemelen di sini, kejahatan adalah setiap kelakuan yang menimbulkan kegoncengan sedemikian besar dalam suatu masyarakat tertentu sehingga masyarakat itu berhak mencela dan mengadakan perlawanan terhadap kelakuan tersebut dengan jalan menjatuhkan hukuman terhadap pelaku perbuatan itu. Ya. Oke. Jadi baru lumayan banyak juga itu. Ya, Baru agak lumayan banyak kan? Lumayan banyak. Ya. Kriminologi. Tahu nggak kriminologi apa nih? Wah, kurang tahu. Ya, tak jelaskan di sini ya. Jelasin Oke, dong. biar teman-teman juga tahu ya. Bener banget. Kriminologi mas, diturunkan dari kata kriminologi. Istilah tersebut merupakan gabungan dari dua suku kata. Crime berarti kejahatan dan krimen artinya jahat atau kejahatan. Dan logos berarti ilmu pengetahuan. Jadi secara etimologi, kriminologi yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan atau penjahat, atau suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala sesuatu tentang kejahatan. Nah, Ya. mungkin itu udah penjelasan tuh. Nah, pasti kan ada orang lain juga yang punya pendapat lain. Ya. Kira-kira siapa aja tuh? Yang punya pendapat di sini ada Edwin H. Sutherland. Jadi yang dikatakan Sutherland di sini, kriminologi merupakan keseluruhan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Oke. Ya, kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial. Fenomena sosial ya mas ya. Ya. Termasuk di dalam proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang, dan reaksi masyarakat terhadap pelanggaran undang-undang. Begitu mas. Ada juga nih yang mengatakan namanya itu konstan. Iya, di sini dia mengatakan tuh
Konstan mengatakan di sini kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab musabab terjadinya kejahatan dan penjahat. Di situ. Ada lagi nih Mas yang mengatakan nih namanya Paul Moedikdo. Paul Moedikdo di sini mengatakan menegaskan kriminologi adalah ilmu pengetahuan dari berbagai ilmu yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia. Jadi begitu. Dan ada lagi yang mengatakan ini namanya Prof. Dr. WMI Notes. Agak mirip Noah ya. Noah, Ya. Kalau salah dengar ya Noah. Wah, Noah, ada C-nya. Notes. Nah, jadi yang dia katakan di sini Mas, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab musabab serta akibat-akibatnya. Jadi itu. Ya. Ada yang tambahan nih. Waduh, ada tambahan nih ya. Banyak tuh. Waduh. Kriminologi, krimen dan logos. Oh, sorry. Agak nih, maklum nih. Kurang kopi nih kayaknya. Aduh, serat. Nah, lanjut lagi. Ayo. Maaf ya. Jadi sebenarnya ini sejarah kriminologi dimulai tahun 1830. Abad 19. Ilmu MI muncul bersamaan dengan orang mempelajari sosiologi. Berawal di Vanka dalam bukunya Les Causes Economic World Criminality dalam tahun 1903 gitu. 1903. Agak susah ya teman-teman untuk memejanya. Francis. Aduh, Francis. agak sulit. Ya, oke. Habis itu menulis nih tentang pendapat para sarjana tentang musabat, menulis ekonomi terhadap kejahatan dan beberapa buku lain yang kesemuanya mencari pendapat tentang sebab kejahatan dari sisi pandang antropologi. Pendapat Plato dalam bukunya Republik menyatakan sumber kejahatan adalah emas dan manusia, maka semakin apa nih? Semakin apa tuh? Semakin apa nih? Semakin di depan ya, Bang. Waduh. Mana tuh? Semakin musabah ekonomi terhadap kejahatan dan beberapa buku lain. Ya, beberapa buku lain ya. Semakin merusak penghargaan, tidak kesusilaan. Setiap negara yang banyak orang miskin, maka terdapat banyak penjahatnya. Pendapat Plato dalam bukunya Development. Jadi gitu teman-teman. Nah, yang kedua ada apa nih? Wah, tadi kan udah bahas kriminologi lah, terus Yeah. ada kejahatan lah ya. Yeah. Sekarang kita masuknya tuh ke tinjauan singkat mengenai mazhab positif nih, mazhab positif. Oh, iya tuh. Sama mazhab lingkungan, Wah. memandang persoalan kejahatan. Ya, pasti teman-teman ini belum tahu ya. Belum tahu, makanya bisa kita Kita tahu. jelasin di sini. Yang pertama tuh ada mazhab lingkungan. Ya, apa tuh mazhab lingkungan? Mazhab lingkungan itu yang disebut juga dengan mazhab Prancis, Oh. memiliki pandangan yang menghubungkan tingkah laku jahat atau kejahatan dengan faktor lingkungan. Jadi gitu teman-teman. Nah, faktor lingkungan itu contohnya emang orang-orang yang bangor. Bangor tuh apa bahasanya? Ya, karena lingkungannya tuh rusak gitu. Waduh. Nah, bahaya gitu. Ya, suka kenakalan remaja. Wah, like this ya. Like this gitu. Nah, mazhab ini juga lahir sebagai respon penentangan atau pengingkaran terhadap ajaran dari mazhab antropologi. Nah, salah satu tokoh yang penting dalam aliran ini yaitu G-Trade yang lahir pada tahun 1843. Ya. Nah, dia ini adalah seorang ahli hukum dan sosiolog. Dalam pendapatnya, ia mengatakan bahwa kejahatan bukanlah suatu gejala antropologis, tetapi sosiologis yang dinominasi oleh peniruan dari masyarakat lain. Wah, Jadi saling berkaitan tuh, Wah. rantai terus. kaitan terus ya. Nah,
Berikutnya ada yang seberangnya, yaitu mazhab antropologi atau positif Italian. Oh, apa tuh Nah. yang dimaksud dengan mazhab tuh? Mazhab positif Italian tuh ada beberapa. Nah, yang Iya. pertama adalah dari mazhab Lombroso. Oh. Nah, mazhab Lombroso ini memperhatikan ajaran-ajaran lain dalam hubungan studi tentang hubungan antara kejahatan dengan tubuh manusia. Oh. Dengan terbitnya buku yang ditulis oleh Lombroso berjudul L'Homme de Quinte pada tahun 1876. Lama banget ya. Bahasa Prancis lagi. Aduh. Maka kriminologi berubah secara permanen dari filosofi abstrak tentang penanggulangan kejahatan melalui legislasi menuju suatu studi modern. Melalui penyelidikan mengenai sebab-sebab kejahatan, Lombroso menggeser konsep free will dengan determinisme. Nah, dia itu adalah dia punya pengikut yang bernama Enrico Ferri dan Raffaele Garofalo. Nah, mereka kemudian membangun suatu pandangan baru yang bernama mazhab Itali atau mazhab positif yang dari tadi kita bahas ini baru yang mencari penjelasan atas perbuatan kriminal melalui eksperimen dan penelitian ilmiah. Anomali fisik atau moral dapat ditransmisikan melalui keturunan. Yang mempengaruhi dari mazhab ini yaitu Auguste Comte yang menganut mazhab positivisme dan juga Charles Darwin teori evolusi. Nah, jadi emang segala ini kayak ini berkaitan banget ya. Wah, yang menganut kejahatan tuh. Ya, selalu berkaitan. Dan kejahatan adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum, hukum alam. Ini paling hukum di mana semua hukum paling berlaku. Wah, lebih parah ya. Parah. Semuanya pokoknya ada di sana. Okay. Ajarannya itu adalah penjahat mewakili suatu tipe keanehan atau keganjilan fisik jika dibandingkan dengan orang normal pada umumnya. Penjahat mewakili bentuk kemerosotan yang termanifestasikan dalam aspek fisik. Nah, beberapa teori seperti born criminal, penjahat yang dilahirkan. Ya. Penjahat merupakan suatu bentuk yang lebih rendah dalam kehidupan, lebih mendekati nenek moyang mereka atau kita sebut dari kera. Wah, keren. Teori evolusi Darwin. Aduh. Pasti pernah dengar dari SD, SMP. Nah. Ya. Pernah dengar ya? Pernah dengar kan. Ya. Untungnya kita bukan kera ya. Dari segi sifat dan watak, penjahat adalah orang yang memiliki bakat jahat, di mana bakat jahat tersebut diperoleh karena kelahiran atau diwariskan dari nenek moyang. Bakat jahat tersebut tidak dapat dirubah. Iya. Ini udah dari dulu dan diwariskan terus menerus. Wah, berarti sudah turun temurun ya? Turun temurun banget. Susah buat dirubah. Tidak dapat dirubah malah ini. Ya. Jadi penjahatnya nih rahang besar, gigi taring yang kuat, jangkauan atau rentang tangan yang lebih besar dibanding tinggi mereka. Muka tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek. Terus. Nah, ada juga yang penjahat perempuan. Banyak kesamaan sifat dengan anak-anak, pendendam, pencemburu dan sebagainya lah. Banyak ya? Nah, banyak banget. Selain born criminal, dikenal juga kategori insane criminal dan criminoloids. Nah, udah tahu belum insane criminal ataupun criminoloids? Ya, saya di sini udah cukup tahu ya. Tapi mungkin teman-teman kurang tahu nih. Bisa dijelaskan mungkin ya Mas ya? Bisa dijelaskan. Jadi insane criminals itu adalah bukan penjahat sejak lahir, namun menjadi berubah karena ada perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan untuk membedakan baik ataupun buruk. Nah, lalu yang ada di criminoloids, penjahat kambuhan atau habitually criminals. Jadi penjahat karena nafsu dan kebiasaan. Jadi karena ya habit, bener habit. Habit ya? Habit. Nah, kelebihannya sebagai fondasi adanya penelitian empiris tentang kejahatan yang berdampak pada kriminolog selanjutnya. Kemudian ada nih mazhab Ferry. Mazhab Ferry. Pengaruh nih. Pengaruh siapa tuh? Oh, Lombroso yang tadi Lombroso. kita bahas ini. Oh. Nah, mazhab Ferry ini berarti secara nggak langsung muridnya Lombroso. Ya. Nah, teorinya adalah hubungan atau pengaruh dengan faktor-faktor fisik, contohnya ras, geografis, dan temperatur. Lalu ada faktor sosialnya juga, umur, jenis kelamin, dan variabel psikologis. Namun ada pendapat lain juga, kejahatan dapat dikontrol dan diatasi dengan perubahan sosial. Wah. Nah, berapa? Contoh 6 kelompok penjahat. Yang pertama tuh born criminal. Apa tuh? Nah, yang pertama tuh born criminal atau instinctive criminal. Nah, ada beberapa contohnya itu ada di video nanti kita. Oh ya, nanti lihat sini ya. Bisa dilihat di sini. Terus yang kedua itu ada insane criminals. Nah, insane criminals ini adalah karena sakit
sakit mental ataupun jiwa, kayak orang gila, semacam-macam gitu lah. iya. Oh, nggak enak panggil orang gila. Oh, DGJ. Oke. DGJ. Takut kena hukum. Ya. Nah, itu juga ada beberapa kasus-kasusnya. Itu nanti Ya. ada lihat di sini. Nanti lihat di sini ya. Nah, lalu ada yang ketiga nih. Apa tuh yang ketiga Passion tuh? criminal. Passion criminal. Karena Ya. problem mental ataupun keadaan emosional yang akut. Nah, itu buat lebih jelasnya ada video juga nih. Ya. Mungkin kalian bisa nonton aja ya. Ya. Jadi kita muncul di sini. Oke. Terus Yang keempat ada apa nih? terus occasional criminals. Ya. Nah, occasional criminals adalah kejahatan sebagai produk dari kondisi sosial dan keluarga, lebih dari problem fisik ataupun mental yang abnormal. Oh iya ya. Lalu ada yang kelima tuh habitual criminals. Nah, habit ini karena kebiasaan dari lingkungan yang tadi kita sebutkan juga itu. Oh, kebiasaan dari lingkungan tadi ya? Ya, lingkungan. Lalu yang terakhir nih, involuntary criminals. Nah, kejahatan yang disengaja. Oh, kejahatan yang disengaja. Contohnya Banget ini kayak pemerkosaan. curanmor, Ya, curanmor ya. geng berandal. Ya. gitu. Seperti itu. Oke, Kegiatan mencuri ya semacam-macam itulah. banyak lah. Banyak banget itu masalah. Jangan dicontoh ya. Jangan contoh. Yuk. Nah, terus yang di C ini ada yang terakhir Nah. itu mazhab Garafola. Nah, Jogja tuh gimana tuh? Gimana tuh? Ini yang punya pengaruh nih sama orang yang tadi. Siapa tuh? Mazhab Lombroso lagi. Aduh. Jadi mereka berdua ini Garafola sama Siapa? mazhab Ferry, ini Ferry. Ya. Ini muridnya Lombroso. Oh, mereka berdua itu adalah muridnya Muridnya dari Lamboso. benar banget. Khususnya dalam hal positivistiknya. Nah, Ya. menelusuri akar tingkah laku, kejahatan pada kesamaan psikologis yang disebut sebagai moral anomalis, Ya. yaitu keganjilan moral fisik. Nah, lalu ada kejahatan alamiah atau natural crimes ditemukan di dalam seluruh masyarakat. Anomali fisik atau moral dapat ditransmisikan melalui keturunan. Ya. Nah, ada gimana nih? Ada beberapa teori nih. Apa tuh? Ada beberapa teori yang muncul dari mazhab lingkungan. Ya. Nah, ya ini atau sosiologi kriminal ya. Ya, di sini ya. Teman-teman mungkin belum tahu ya. Saya akan jelaskan di sini. Ya. Boleh. Teori yang muncul dari mazhab lingkungan atau sosiologi kriminal. Objek utama dari sosiologi kriminal adalah mempelajari hubungan antara masyarakat dan anggotanya antar kelompok, baik karena hubungan tempat maupun etnis dengan anggotanya antar kelompok, dengan kelompok sepanjang hubungan itu dapat menimbulkan kejahatan. Jadi gitu mas. Menurut Satjito Raharjo, teori kejahatan dari aspek sosiologis yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada teori-teori yang berorientasi pada kelas sosial. Contohnya itu kayak teori yang sebab kejahatan dari ciri-ciri kelas sosial serta konflik antar kelas yang ada gitu dan lain sebagainya, banyak lah. Oke. Yang kedua ada B, teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang membahas sebab-sebab kejahatan dari aspek lain seperti lingkungan, kependudukan, kemiskinan dan lain sebagainya. Terjadinya suatu kejahatan sangatlah berhubungan dengan kemiskinan, pendidikan, pengangguran, dan faktor-faktor sosial ekonomi lainnya, terutama pada negara berkembang. Pernyataan bahwa faktor-faktor ekonomi mempengaruhi terjadinya suatu kejahatan didukung oleh penelitian Clinard di Uganda. Aduh, batuk nih. Aduh. Udah habis deh kopinya. Aduh. Oke, kita lanjut ya. Sampai mana tadi? Tadi di Uganda. Uganda. Penelitian menyebutkan bahwa kejahatan terhadap harta benda akan terlihat naik dengan sangat tinggi pada negara-negara berkembang. Kenaikan ini akan mengikuti pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Oke. Yang pertama itu ada teori ekologi, Mas. Wah, gimana tuh teori itu? Ya, teorinya ini kayak mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek-aspek tertentu
lingkungan maupun sosial, atau mengkaji sebab-sebab kejahatan dari aduh batuk dan terpucuk. jadi agak gatal nih tenggorokan. Ya, kita lanjut ya. Tadi ada teori-teori, tadi ada mana ya, sampai mana ya tadi Mas ya? Tadi yang mengkaji sebab-sebab kejahatan dari interrelasi manusia. Mengkaji. Ya. Mengkaji ya. Ada beberapa aspek-aspek. Ada beberapa aspek ya. Jadi mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek tertentu, lingkungan maupun sosial, atau mengkaji sebab-sebab kejahatan dari interrelasi manusia dengan lingkungannya. Aspek-aspek tersebut seperti kepadatan penduduk dan mobilitas penduduk, urbanisasi lingkungan, kumuh dan lain-lain lah. Iya, sangat banyak sekali ya. Ya, tokoh W.I. Thomas, urbanisasi dan transmisi tingkah laku, air park and a produce natural urban areas. Nah, tingkah laku di tiap-tiap area memiliki karakteristik yang berbeda-beda, Mas. Ya, ada juga nih Shaw McKay, culture transmission, delicate transmission, dan penyebaran posisi. Nah, yang kedua nih Mas, ada teori penyimpangan budaya. Ya. Ya. Tadi teori ekologi. Ya. Sekarang penyimpangan budaya. Ada teori penyimpangan budaya lagi nih Mas. Kayak gimana? Nah, jadi gini dia. Istilah dari penyimpangan di sini diartikan sebagai perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan tidak biasa atau aneh, Mas. Ya. Kayak aneh, bisa perbuatan kriminal, juga bisa bukan perbuatan kriminal, tingkah laku yang dianggap normal oleh anggota dari suatu kelompok dianggap menyimpang oleh kelompok yang dominan. Sebaliknya, tingkah laku dari kelompok yang dominan dianggap menyimpang kelompok yang memunculkan ukuran-ukuran norma yang berbeda yang dianggapnya benar. Jadi gitu. Terbagi dalam 3 teori ini, Mas. Utama, sosial. Yang pertama itu ada sosial. Social disorganization. Yang kedua, ya, social disorganization. Ya. Yang kedua ada differential association. Wah, agak susah nih mengucapkan bahasa Inggris. Untuk orang Indonesia itu sangat susah sekali. Tidak lokal. Ya. Gimana? Terus. Dan yang ketiga ada culture conflict, Mas. Ya. Jadi di sini ada nomor 3 yang menjelaskan social disorganization theory. Social disorganization theory yang artinya teori kekacauan sosial, Mas. Daerah yang memiliki angka kejahatan yang tinggi berkaitan dengan disintegrasi nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh industrialisasi yang cepat, peningkatan angka imigrasi dan urbanisasi. Nilai dan tradisi kriminal menggantikan nilai dan tradisi konvensional. Kemudian ditransmisikan atau diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, semisal pemukulan dalam ospek. Jadi gitu, Mas. Dan mengkaji lingkungan dan orang-orang yang ada di dalamnya, terfokus pada kejahatan yang ditransmisikan. Ya, faktor penentu suatu deliktion bukan karena etnisitas, ya, melainkan posisi kelompok dalam penyebaran status eko dan nilai-nilai budaya. Shaw and McKay. Jadi Shaw and McKay ini yang mengutarakan. Ya, mereka yang mengutarakan itu. Shaw and McKay. Yang keempat ada apa nih?
Jadi kan ada beberapa tuh, yang pertama kan tadi di social disorganization, Ya. differential association, dan culture conflict. Ya. Nah, yang kali ini kita tadi kan udah bahas yang pertama tuh social Ya. disorganization dulu. Nah, sekarang gue bahas yang berikutnya, yaitu ada culture conflict theory. Ya. Nah, teori konflik budaya. Ya. Apa tuh? Nah, teori konflik budaya. Nah, sebelumnya ini kita kan ada tokohnya, Ya. yaitu Selin. Nah, teori konflik budaya itu adalah kelompok-kelompok tertentu yang belajar conduct norm atau aturan tentang tingkah laku yang berbeda, yang hal tersebut berbenturan dengan aturan-aturan konvensional kelas menengah. Wah, kelas menengah ya. Ya. Nah, kejahatan terjadi karena adanya perbedaan conduct norm yang dianut satu kelompok dengan kelompok lainnya, atau individu satu dengan yang lainnya. Nah, konflik utamanya nih atau konflik primernya, norma-norma dari dua budaya yang berbeda saling bersinggungan dan bertentangan. Nah, ya Kenapa tuh bisa kayak gitu tuh, Mas? Ya karena pasti kan pertama perbedaan budaya ya. Ya. Misalkan lu budaya lu mungkin lah anggaplah makannya sagu nasi itu. Ya. Nah, gua biasanya jagung. Nah. Nah, kan nggak kebiasa tuh kayak gitu kan bersinggungan banget. Wah, iya, betul. Nah, tadi yang bersinggungan dan bertentangan sebabnya adalah area yang berdekatan atau satu anggota kelompok berpindah ke kelompok budaya yang lain. Hukum dari satu budaya meluas dan memasuki wilayah budaya lain. Nah, konflik yang sekundernya adalah dalam satu kelompok budaya berkembang menjadi beberapa budaya yang berbeda dan memiliki conduct norm yang berbeda juga. Nah, lalu yang kelima ini ada differential association theory. Apa tuh artinya? Nah, differential association theory itu adalah teori pergaulan yang berbeda. Nah, dipengaruhi oleh teori ekologis dan teori konflik budaya. Perilaku kriminal adalah perilaku yang dapat dipelajari di dalam ilmu sosial. Orang-orang belajar kejahatan karena adanya hubungan dengan nilai-nilai dan sikap-sikap ansos atau antisosial nih, ansos, kan. Serta tingkah laku kriminal. Atau dengan kata lain, proses belajar tingkah laku kriminal melalui interaksi sosial. Jadi lu kalau mau melakukan belajar tingkah laku kriminal tuh justru malah karena lu ngobrol sama orang lain, berinteraksi. Harus hati-hati kan. Iya, betul juga sih itu. Jadi hati-hati dalam memilih. Hati-hati sekali. Rasio seseorang dalam memandang sesuatu perbuatan atau perilaku akan menentukan dia untuk memilih jalan hidupnya. Nah, berikutnya adalah dalam hal ini terjadi dua versi teori dari Sutherland. Lalu yang terakhir adalah differential social organization theory. Apa tuh artinya tuh? Dikembangkan gimana tuh? Ini dikembangkan oleh Sutherland lagi. Sutherland lagi. Sutherland banyak orang ini memang banyak idenya. Pintar sekali bro. Seniman ini mengacu berbagai macam kondisi sosial dengan nilai dan tujuan masing-masing dengan sarana yang bermacam-macam pula. Berbagai macam organisasi sosial bersaing satu dengan yang lainnya dan dengan norma serta nilai-nilai mereka masing-masing. Jadi cukup banyak ya. Banyak juga ini. Segera beberapa nih kayaknya kita udah ngejelasin lah banyak ya. Udah lumayan lah. Lumayan cukup. Jadi intinya kayak gini nih. Kayak tadi yang kayak Mas Adit bilang barusan, kayak dalam berteman itu harus milih-milih juga. Hati-hati dalam berkawan dan lain sebagainya. Pandai-pandai lah. Pandai-pandai dalam hidup lah. Ya. Jadi mungkin itu saja dari kita berdua. Saya dengan Muhammad Raisan Fikar dengan NIM 456 dan teman saya. Saya Mas Aditya Nugraha Walidi dengan NIM 422. Ya. Mohon pamit. Mohon maaf kalau banyak kekurangan dalam pengucapan kami atau kesalahan kami dan materi. Ya. Mohon maaf. Mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton ya. Iya, ada nih trompet ya. Jangan dong. Baik. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Menit ya. Ya Allah.